بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 293 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ketiga, wara' dalam kedudukan. Jadi kita ini masih membaca tentang nama Allah Asy-Syahid. Artinya Allah menyaksikan apa yang kita gawi, apa yang kita perbuat. Maka amaliyahnya kita disuruh berbuat itu berhati-hati, bekerja. Wa amal itu berhati-hati. Bahasa Arabnya wara', bersifat wara', berhati-hati dalam belajar dan mengajar ilmu. Kemarin berhati-hati dalam beribadah supaya jangan tagawi yang membatalkan ibadah atau yang makruh, supaya ibadah kita itu sesuai tuntunan syariat. Ketiga, kita pulang wara' dalam kedudukan. Sebelum melangkah atau menempati satu kedudukan, kita mesti berpikir apakah mampu menduduki kedudukan itu atau tidak. Ya kelak. Contohnya misalnya kedudukan menjadi imam salat, ya lah. Nah, mampukah kadakah kita jadi imam salat? Belajarkah kadakah ilmunya? Berpikir dulu kalau kita amun kita kada tahu juga caranya, nah berarti kita kada mampu. Jangan kita menduduki kedudukan imam. Kita misalnya hendak mencalonkan menjadi pembakal, kedudukan pembakal. Nah, berpikir dulu kita mampu kada memimpin rumah tangga aja, misalnya kita kada mampu, kayak apa memimpin masyarakat. Nah, berpikir kita amnya kada mampu, kada usah ya Allah. Nah, dan jika kita sudah menduduki suatu jabatan atau kedudukan, seandainya nih kita merasa mampu karena ada ilmunya misalnya, nah lalu kita menduduki suatu jabatan atau kedudukan, maka berupaya atau berusaha bagaimana agar jabatan kita tidak membawa kepada murka Tuhan. Hanya bujur-bujur kita melaksanakan tugas kita, bujur-bujur kita melaksanakan amanah, karena tugas kita adalah amanah yang diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau kita kada bujur, maka Tuhan murka. Tuhan murka, Tuhan sarif. Nah, bahaya nanti di akhirat. Nah, berhati-hati dalam kedudukan itu. Apabila kita kada mampu, jangan kita pada mampu. Kita pacangan hancur kita
urusan idza wusidal amru ila ghairi mahallih ila ghairi ahlih gitu. Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Misalnya kita nih menduduki kedudukan sebagai seorang suami, mampukah dia jadi seorang suami kadang? Mengaji ilmunya adalah mengaji bab nikah. Bab nikah. Saya tahu tentang ilmu dalam berumah tangga dan sebagainya. Keempat, wara pada harta. Harta yang jelas haram, apabila kita bisa meninggalkannya, itu wara adil namanya. Ada yang tidak jelas halal haramnya, maka jika kita wara saleh, kita harus meninggalkannya. Nah, jadi bila kita kau meninggalkan haram, contohnya harta haram, kita kau meninggalkan itu, kita wara adil. Amun kita kau meninggalkan nang syubhat itu kan tidak jelas halal haramnya, syubhat. Kalau kita meninggalkan syubhat, kita mempunyai sifat wara saleh, di atas daripada wara adil. Bila kita tahu nang dijolong orang ke kita tuh haram, maka kita buang maka mubazir ya. Nak ada mubazir namun haram tuh. Mubazir itu bila nang halal dibuang, itu baru mubazir. Tapi lamun haram, biasa karung duit nih, buang sungai, ada mubazir. Atau bakar lah, mau dibuang sungai gini, diambil orang gini lah, bila larut. Misalnya kita nih ketemu duit di jalan, dompet tuh, ketemu dompet di jalan, isinya duit misalnya. Kita kan disuruh mengambil itu, dan kita kan disuruh untuk menyimpan akan jar, itu bukan kewajiban kita. Lah ini misalnya tertinggal di masjid atau tertinggal di rumah kita, nah kita disuruh menyimpan akan, karena di daerah kita, orang mau beli kita ambil, amun di jalan. Mun kita musia kita ambil kisah menyimpan akan musia orang tuh berbulik, araunya mencari kada dapat lagi. Nah kita kada tahu juga ampunnya siapa. Nah jadi apakah lagi misalnya diambil ditukarkan ke bares, dimakan, nah itu syubhat itu. Jadi sebagusnya ditinggalkan, biar aja gitu nah. Ujar guru kita apa nggak itu nyampaikan. Di sini bila tetamu barang-barang kayak duit apa di jalan, kita kada kewajiban untuk mengambil, menyimpan atau yang sebagainya. Apalagi mengambil, memakan, nah itu syubhat. Keempat, kelima, wara pada makanan dan minuman. Wara pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman juga ada yang jelas halal haramnya, dan ada yang tidak jelas. Jika kita wara adil,
kita tinggalkan yang jelas haramnya itu, dan jika wara saleh kita tinggalkan yang belum jelas halal dan haramnya itu. Kesimpulannya, kita bila makan minum nang halal aja. Kenapa jadi kita tahu halal? Orang itu misalnya menyurungi kita usahanya halal aja, inya berusaha halal aja, lalu inya menjamu kita atau memberi kita makanan minuman, maka halal aja dah. Nah itu boleh aja kita makan, kita minum, inya berusaha dengan cara nang halal aja. Lain misalnya berusaha dengan usaha yang haram, nah itu tanda-tandanya kan kita tidak boleh memakan makanannya atau minumannya. Bapak kenapa? Jangan dimakan mah, apa kan basi, buang aja lagi, buangnya kemana aja? Ayam bah, ke kucing aja gitu. Ke ayam gini, ayam kita pulang makan ayamnya, iyalah. Namun timbai ketampak iwak tuh tampak, amun kita juga kita pulang makan, Jadi bagus beilmu juga berataan dah. Namun orang beilmu ini kada ini menyedekahkan haram tu kepada umat Nabi Muhammad. Kasihan umat Nabi Muhammad. Itu jahat kepada umat Nabi Muhammad. Bila bisi harta haram diberi kepada umat Nabi Muhammad, itu jahat kepada umat Nabi Muhammad. Padahal misalnya umat Nabi Muhammad itunya hari-hari menjaga benar. Jangan sampai kita makan, nang halal, nang haram. Tahu-taunya ada orang ini memberiin haram, maraunya kada tahu kita makan. Walaupun nya kada tahu, tapi ada juga efek nang membuat hatinya itu berpengaruh lah. Ibarat orang hafalan itu hilang hafalannya atau gelap hatinya kita makan nang haram itu. Nah, jadi bagus beilmu aja tah. Beilmu berataan. Beilmu, amun beilmu ni kan bila ada nah haramnya kada makan. Bila orang beilmu ni ada nah haramnya kada akan mensedekahkan ke orang ada. Pokoknya haram ni ngalih urusannya. Disedekahkan berdosa, ditukarkan baju dipakai beribadah kada diterima Tuhan ibadah. Dimakan akan ke bini ke anak tumboy keluarga masuk neraka ngarannya. Disedekahkan diwakafkan ke masjid, tambah sarik Tuhan tempat ibadah dibangun dengan uang yang haram. Nah itu. Kesimpulannya kita wajib makan nang halal, nang halal aja 100%. Nang haram jangan, nang syubhat jangan. Nah, berhati-hati itu artinya tuh. Kanam, wara pada pakaian dan kendaraan. Jika kita yakin bahwa kita disaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pakaian dan kendaraan pun kita mesti hati-hati. Pakaian dan kendaraan yang kita diharamkan memakainya itu jelas wajib kita hindari. Begitu juga yang kita ragu boleh tidaknya. Jika kita wara saleh, kita juga harus meninggalkannya. Contoh misalnya pakaian yang haram ya, tadi nukar pakaian dengan duit hasil berjudi kan misalnya, hasil mencuri, atau misalnya mencuri pakaian orang kan, itu nyata haram. Contoh misalnya pakaian yang syubhat apa enggak ya Pak? Memakai pakaian kawan misalnya nih, kita kada yakin inya ridho misalnya, ridho kah kada kayaknya diinjam pakaian lalu pakai baju kawan nih, atau kayak ini sandal misalnya, kita ngancak nih memakai sandal orang kada bebadah, kita kada tahu inya ridho kada. Nah itu syubhat misalnya, jangan pakai sandal orang. Misalnya contoh kendaraan nih haram dipakai, ya kendaraan hasil curian, kendaraan duitnya haram nukar, atau kayak ini kita minjam kendaraan tetangga, menginjam kendaraan tetangga pada lawan bininya,
padahal itu kendaraan lakinya itu nah nang bini ini kada ilmu juga. Seharusnya kan bila orang menginjam ampun laki di rumah nih menyimpang jangan kendaraan itu ya ampun laki nih, seharusnya bininya tuh wajib kada menginjam makan karena ini menjaga harta lakinya. Nah kalau untuk itu dia wajib memalarakan ampun laki itu bujur itu ini injam makan nih, injam makan. Kalau nang kita nih menginjam misalnya ampun orang nih tapi bapak daun bininya nah tuh bisa haram bisa syubhat tuh. Pokoknya kada boleh lah. Nah itu contoh kendaraan yang haram atau syubhat. Baik berjalan oleh kita atau kayak ini bisa juga empat bataksi nang pickup aja al Matapura aja sampai ke Matapura orang turunan 42 turun harus pada bayar. Nah itu kan berarti nang di tumpanginya itu kendaraan apa? Kendaraan yang kada halal baginya. Sebab inya kada bayar misalnya. Nah, itu. Contohnya tah. Jadi caranya apa pada mun kada berduit. Tama apalah ulun tadi tu numpang pian ulun ada berduit yo nah. Ari lakane ulun. Nah, saya dah. Buat. Ketujuh, wara dalam usaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta tastaqbilu rizqa, fala tastabti'ur rizqa, fattaqullah wa ajmilu fit talabi, wa khudhu ma halalakum wa zaru ma harramallahu." Artinya, wahai manusia, bahwa salah seorang kalian tidak akan mati sehingga kalian menyempurnakan rezeki. Jadi jar Nabi, kita ini kadang mati manusia ini kecuali habis rezekinya kita. Rumusnya nih. Jadi kita ini jangan takutan kada berezeki. Bila masih hidup pasti kita berezeki. Bila habis rezeki kita, mati kita. Ini bila mati itu habis itu rezeki. Itu aja rumusnya. Ini ada waktu bujang deh, waktu belum kawin. Anda kawin bang, kayak apa? Gini aja Rasulullah memberi makan bini, beri makan anak misalnya banyak kayak apa? Nah itu orang yang kada bertauhid itu kan nang selama ini memberi makan kita nilai abah kita mama kita Allah Taala ya Allah. Berarti kena memberi makan bini kita Allah Taala juga, memberi makan anak kita Allah Taala juga. Bukan kita memberi. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan makhluk, Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya. Bila habis rezekinya mati, biar Bani Sakindai di dalam Indai ini, biar duit 10 miliar di bank, namun habis umurnya matinya, berarti lain rezekinya nang Bani Sakindai itu. Nah, biar orangnya kada berduit di kantong, dia kada bebaras. Tapi lamun berezeki, lamun masih ada umur, makan aja tah. Kurang kah pasaruan misalnya, dan lain sebagainya. Maka jangan merasa lambat datangnya rezeki. Lambatnya seorang ini sugih, maai belum gajian lagi, maai apabila payu nih jualanku. Nah, jangan merasa lambat. Ya, rezeki itu sudah ditentukan Tuhan, waktunya kapan dapat, harinya kapan sudah ditentukan Tuhan. Biar kita berusaha, betuhuk, jongkang ruat ibaratnya, kaki jadi kepala jadi kaki. Dihemat mana berusaha, namun hari itu takdirnya kada dapat rezeki, kan maksudnya kada dapat duit, ya kada dapat. Tapi mendasar orang hari itu berezeki, guringnya jadi rumah orang bakatok nah jalan beri ikam nah. Jadi artinya usaha itu sebab, dan sebab itu kadang memberi bekas.
Nang memberi rezeki itu Allah, bukan usaha. Tapi kenapa kita disuruh berusaha supaya dapat pahala? Dalam mencari nafkah itu kan dapat pahala dah. Tapi ketika ada perolehan, kita kan ada bingung lagi karena usaha itu kan memberi rezeki, memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi santai aja tah, jangan kipuh. Jadi merasa lambat datangnya rezeki ini tak. Nah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas sikam jisiden ya Rasulullah nih beribadah, beramal saleh, bertakwa. Kada usah memikirkan masalah rezeki itu. Berusaha aja, cuman jangan moyak. Jangan mau mikirkan masalah rezeki. Tugas sikam beribadah di dunia ini. Nah, dan eloklah atau baik-baiklah dalam menuntut rezeki. Seandainya mencari rezeki juga dengan cara yang halal, itu masuk takwa lah. Kita mencari rezeki dengan cara yang halal itu kan masuk takwa tuh, menjalankan perintah Allah tuh. Jangan menggawe yang haram. Nah, baik-baik dalam menuntut rezeki. Contohnya orang baik dalam mencari rezeki inilah, inya mencari rezeki itu kadang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Telat aja ada. Amun kita mencari rezeki sembahyang aja bang, cuman zuhur tak asar. Nah itu kada baik sudah dalam mencari rezeki. Kada baik sudah dalam mencari rezeki. Jadi orang mencari rezeki, baik mencari rezeki itu mencari rezeki tapi kada menunda sholat. Kalau bisa sholat tuh tetap berjamaah. Sembahyang Jumat tuh tetap kada parai. Sibuk apapun deh. Ya kan. Kemudian bila seandainya banyak berrezeki sampai zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian dalam mencari rezeki itu kadang meninggalkan menuntut ilmu. Nah, itu arti baik dalam mencari rezeki. Kemudian dalam mencari rezeki itunya inya kadang menzalimi orang. Contoh misalnya berjual beli kadang nipu. Misalnya inya begawi napak kadang mengganggu orang, kadang menyakiti orang, kadang menzalimi orang. Nah itu maksud baik dalam menuntut rezeki. Kemudian yang paling penting dulu tauhidnya apa? Keyakinannya apa? Rezeki ini semata-mata datang dari Allah, bukan dari usaha. Usahanya sebab dia, sebab ada memberi bekas. Nah, datang dari Allah, Allah yang beri rezeki. Usaha kadang kalau mentuan memberi rezeki datang rezeki dapat gitu nah. Tapi namun kadang diberi Tuhan kada dapat. Nah, itu tauhid kita nih. Nah, maka ambillah sesuatu yang halal bagi kalian dan tinggalkanlah yang Allah Subhanahu haramkan bagi kalian. Jadi mencari rezeki itu yang halal aja. Jangan yang haram. Jangan yang syubhat. Termasuk yang haram itu bukan cuma gawiannya itu haram, orang tuh halal lah gawian ini tapi kalau sembahyang itu bisa jadi haram nih tuh hasilnya. Nah, iya halal aja berdagang apa bohoma, cuma kan sembahyang meninggalkan kewajiban. Nah itu sebab itu nah rezekinya itu sangat halal. Nah, jadi hati-hati juga jasiden dalam kita berusaha mencari rezeki. Mengaji dulu misalnya bab muamalah ya lah, bila orang berdagang apa ada ilmunya lah. Amun kada ilmu biar bisa tagawi riba dan sebagainya. Sudah kalau kita ceritakan masalah nang orang kisah berhuruf apa nih? Berhuruf baras ya lah. Nah, itu harus sama walaupun beda jenis, tapi lamun berhuruf baras apa unos litar berhuruf lawan nang dulok 2 litar itu riba ya lah. Nah, riba nih tak. Nah. Ada dalam berusaha tidak lepas dari 4 golongan orang nih. Orang berusaha nih terbagi kepada 4 golongan. Nah, kita di mana kena? Kita bisi usaha nang mana kena? Nah. 1.
bahwa yakin bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari usaha. Ini kelompok musyrikin, orang yang mensekutukan Allah dengan usaha. Jadinya aku dapat duit ini itu Allah memberi lawan usahanya aja. Nah, berarti ini menduakan Allah dengan usaha. Berarti musyrik, kafir. Itu ada boleh kita usaha kita. Bisa ada halal kita hasilnya tak. Nah jadi jangan kayak itu kita. Nih orang nih nang memberi rezeki Allah Ta'ala dan sebab usaha. Jadi memadahkan nih bila kada usaha Tuhan tuh kada kuasa memberi rezeki jadinya nih. Nah ini kita jangan golongan ini. Nomor 2, ada golongan nomor 2, yakin bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha. Kalau di atas tadi kan ini dari usaha aja nih. Nah, ini bukan dari usaha. Namun ada tapinya. Ragu apakah Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki atau tidak. Ini adalah golongan orang-orang munafik. Jangan juga kita golongan kedua gini. Inya nih yakin Tuhan yang memberi rezeki ini Tuhan semata-mata, bukan karena usaha, tapi hatinya nih ragu. Bujur juga kah Tuhan memberi aku kadakah? Nah, itu ragu-ragu. Seharusnya kan kayak ini, kita diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, yakin yang memberi rezeki itu Allah. Selama kita hidup, kita berrezeki dan memberi rezeki itu Allah. Pasti Allah Ta'ala memberi rezeki. Jangan ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu orang munafik. Orang munafik. Jangan juga. Golongan yang ketiga, yakin bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha hanya sebabnya nela. Dan artinya sebab itu kadang beri bekas. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu memberi tanpa usaha. Ya lah, bujur aja nih, keyakinannya bujur aja. Tapinya ada. Namun ia maksiat dengan usahanya. Ini golongan orang-orang mukmin, beriman tapi fasik. Jadi ini meyakini ya, rezeki itu datang dari Allah semata-mata. Usaha ini kadang beri bekasnya nih. Tuhan memberi itu kau aja tanpa usaha, dan artinya nih beusahanya, bujur aja, etikatnya bujur aja. Tapi dalam beusahanya itu kada sembahyang, itu maksiat lah dah. Nah itu fasik juga nih, salahnya nih tak. Berusaha tapi sembahyang, meninggalkan kewajiban, fasik. Atau misalnya berusaha cuman usahanya transaksi riba, nah maksiat kita. Atau misalnya inya berusaha, dalam berusaha itu memulih orang. Atau dalam berusaha itu ada yang tuan tanah, jual beli tanah tapi mengangkat tanah orang. Nah itu kan fasik tuh, jahat, berdosa tuh. Nah itu hasilnya kan bagus juga harta itu, bisa ada berkah juga. Nah golongan yang 4 ini, mudahan kita misalnya berusaha golongan yang 4 ini. Nah yakin bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin rezeki itu datang dari Allah semata-mata. Ada yang lain. Usaha hanya sebab. Usaha itu sebab aja. Dan sebab itu kadang memberi bekas, artinya usaha kita itu kadang menghasilkan duit. Hakikatnya nih. Nah, sebab belaka, sebab hajat dah. Dan ia pulang misalnya dapat harta nih, ia menunaikan hak-hak usahanya dengan menjalankannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya perolehan duitnya digunakan kepada nang baik-baik aja, ada digunakan kepada yang haram, misalnya sampai zakat berzakat, kada sampai juga berzakat bersedekah. Kemudian dalam inya berusaha itu kadang meninggalkan sembahyang, kadang meninggalkan untuk ilmu, kadang memulih orang dalam berbisnis tah.
inya berbisnis sesuai syariat, sesuai berpikir muamalah. Nah, bagus dah. Nah, inilah mukmin yang khalis. Orang yang beriman yang bersih daripada apa? Nang haram, menipu, meninggalkan sholat dalam berusaha. Duitnya bang, insya Allah hasilnya halal berkah, berkah. Nah, kayak itu. Kemudian kita golongan yang keempat ginilah. Nah, berusaha dengan usaha yang haram atau usaha yang menjadi perantara orang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menggugurkan wara, menggugurkan sifat wara. Nah, amun berusaha dengan usaha yang haram itu nyata sudah. Misalnya berjual barang haram ya lah, contohnya dah. Becontan ayam orang berjual di pasar ayam contanan, nah haram ya lah. Nah, atau misalnya usaha yang menjadi perantara orang untuk maksiat. Nah, apa ya contohnya ya? Berjualan, misalnya di kampung tuh orang bilang rancak bakalahi. Orang bakalahi itu apa biasanya? Pakai golok lah. Basilah banyak nukar golok nih berjualan, kesan menjuali orang bakalahi itu aja nih, dapat duitnya. Nah, itu kan usahanya itu bisa haram juga tuh perantara untuk orang berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Nah, itu bisa menggugurkan sifat wara. Banyak lagi nah. Kedelapan, wara dalam bertutur kata. Kita disuruh juga berhati-hati dalam berpender. Al-Imam Haris Al-Mahasibi berkata, wara dalam bertutur kata lebih sulit dari wara pada masalah harta. Karena muntung kita nih nyaman benar berpandir nah. Ya kalah, biar kada berduit nah, mencurocos saja berpandir. Yalah. Amun orang masalah harta tuh enggak ada hartanya apa? Nang diwaraakan enggak ada hartanya ya kalah. Nah, ini pandir nih. Kata Imam Al-Ghazali, jika engkau hendak wara dalam berkata-kata, sebuting aja sih dan caranya kurangi bergaul. Nah, adalah orang sorangan di rumah pepandir orang gila deh bang lah, panggil pandir sorangan. Orang normal kada pepandir, ya kada ada nyembati orang kada ada. Nah, jadi kurangi bergaul. Bila bergaul nih pasti temandir. Betul bila sudah tapandir nih karena kerasaan nyembati orang dan sebagainya. Nah, banyak bergaul di Imam Ghazali bisa membawa kepada maksiat mulut seperti ghibah, mengada-ada itu kan fitnah. Nang kada itu diada-adakan tuh fitnah lah. Mun ghibah tuh kan menyambat sabujurnya bang, tapi masalah aib orang misalnya. Dan dusta, nah bisa berdusta. Karena sering seseorang tidak bisa menahan mulutnya ketika bergaul. Kan adalah orang bergaul badiaman aja, jarang ada bergaul tuh masih berpandir. Nah, pasti berpandir. Nah, berpandirnya pulang bisa kada wara ya, bisa ghibah, bisa memfitnah, bisa berdusta. Nah, itu. Hadza ujar Imam siapa tu? Imam Sufyan Tsauri kah? Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila an tamut. Hadza zamanus sukut di sini. Ini zaman berdiaman. Maksudnya itu jangan berpandir kecuali nang perlu aja. Itu di zaman sini enggak, lagi di zaman sekarang. Hadza zamanus sukut. Sekarang ini zaman berdiaman aja lagi, untung nih. Yang tapi banyak pandir. Waluzumul buyut, melazimi di rumah aja. Atau artinya disuruh
jangan tapi banyak begaul. Bila bagaimana di rumah aja tapi begaul, otomatis kada banyak pandir. Waluzumul buyut. Waridha bil qut. Ridha atau merasa cukup, bersifat qanaah bil qut dengan pemakan yang ada. Kan orang bagaimana di rumah otomatis kada tapi mencari. Yalah. Orang bagaimana di rumah aja kada otomatis kada tapi mencari. Bagi maimit nang ada, ridha dengan nang ada. Soalnya bila bercari takawan, tapandir, nah, pasti dah tapandir orang misalnya. Nah, jadi bersifat qanaah, merasa cukup dengan nang ada, nang sedikit diimit-imit, supaya menjaga, supaya jangan tagawin nang haram gak daripada begaul. Ila antamut sampai mati, itu jadi nih lamun hendak selamat bagana di rumah, jangan tapi begaul, berusaha itu seandainya ada ini kisah orang bisa bisilah, lamun orang nang kada dibisi makan nyatainya bercari dulu, bercarinya ini misalnya orang ada aja, tapi misalnya ada itu apa inten ada aja 5 botol. Botol intan 5 botol berisi bagaimana di rumah jegin sudah ya Allah. Nah karena di rumah aja sudah bila jual intan sebiji. Nah artinya mun berduit aja banyak aja bisa duit harus lagi mencari bagaimana di rumah aja. Di rumah itu banyak yang berzikir, banyak yang baca salawat aja sudah. Bapak lagi dicari sudah banyak bisi harta. Umur ya paling 5 tahun mati sudah. 5 tahun jadi masih belum tentu juga. Nah, bukan di rumah aja yang banyak berzikir, banyak baca salawat dia sudah sampai mati. Apalagi aja orang-orang bahari itu bila umur tuh sudah 70 tahun masuk khalwat, kada lagi nang bercampur lawan manusia itu. Menghabiskan umur itu lawan Tuhannya sudah. Berduaan lawan Tuhannya juga di kamar khalwat, kecuali keluar itu kecuali sholat Jumat, sholat berjamaah itu bagaimana banyak yang baca wirid ya lagi banyak aja wirid nang kada terbaca gitu nih. Ratib hadat nih paling seminggu 2 kali. Iyalah malam Sabtu lawan malam ya Allah Widul Latif kita baca aja lah ya Allah. Banyak aja ratib Quran dibaca. Nah, apabila sudah umur ibaratnya 70 tahun, 50 tahun ke atas yang sedang aja sudah ya Allah nang berramian itu. Banyak baca Quran, baca salawat sudah. Nah, kata dan mudah-mudahan kita ya Allah kawa mengisi sisa-sisa umur kita nih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, wara pada apa yang didengar dan dilihat. Apa yang kita dengar disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lihat disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berhati-hati dalam hal yang didengar, maka hendaknya kita menjauhi mendengar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti mendengar pembicaraan orang yang orang itu tidak senang didengar pembicaraannya. Misalnya orang nih berpandiran berdua misalnya di bujus itu, lalu kita memakai aja manalinga. Nah itu haram, tidak boleh. Siapa tahu orang tuh membicarakan tentang rahasia apakah? Nah, tidak boleh kita. Atau bisa juga kita nih, lalu di higa rumah orang nih hendak tulak ke masjid, mana nggak orang berpandiran dua TV ini nang di rumah itu aja manalinga satu mat. Apa yang dipandirakan ini aja, nah itu, tuh tidak boleh kita. Haram hukumnya itu. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa mendengari pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak senang nang suatu kaum itu kada senang didengarkan nang pandirannya tuh, maka akan dituangi ke dalam telinganya, telinga orang yang mendengar menalingnya tuh nah dituangi Allah ke dalam telinganya. Napa dituangi? Timah panas, timah yang mendidih dari timah api neraka nyala di akhirat pada hari kiamat. Nah, adapun maksud
Berhati-hati dalam memandang, yaitu memelihara pandangan dari yang haram, seperti memandang aurat. Memandang aurat itu haram hukumnya. Walaupun kita sama lelaki ya. Makanya lah ulun ini anak benar biar menagur kakanakan itu nah. Kakanakan itu lelakian. Tapi kakanakan itu sudah pemuda bersalawar handap. Nah, kalau misalnya kita bisi keluarga, bisi anak, bila anak tuh sudah balik, lelakian ya, apalagi binian lah. Kalau rumah jangan dibiarkan bersalawar handap, nang kalihatan paha nah di atas runtuh ini nah paha. Kita lelakian melihat paha lelakian haram juga kita. Walaupun pahanya hirang misalnya, kada bernafsu juga melihat pun lelakian, apalagi lelakian, iya tetap haram leh. Dikiranya boleh kalau nang lelakian bila ngancak tuh pian main bola bersalawar handap. Nang banyak tuh jarang main bola tuh bersalawar panjang lelakian nah bersalawar handap main bola. Anak kita misalnya main bola tangati handap main bola tuh bersalawar panjang menutupi sampai ke bawah lintuhut. Nah, walaupun pulang di rumah tangga kita di hadapan anak kita tuh boleh mengungkai aurat di hadapan bini kita aja. Bini kita tuh kada ada aurat baginya. Bini kita pun boleh membuka aurat di hadapan lakinya, di hadapan kita. Tapi lamun anak kita, misalnya ulun nih dalam rumah tangga, bisi ada anak lelakian, bisi ada anak bebinian. Ulun wajib di dalam rumah tangga tuh bila di hadapan anak ulun tuh nah itu menutupi antara pusat dan lintuhut. Amun ulun bersalawar katuk misalnya di rumah lah, di antara pusat, di atas kada pusat di lintuhut. Nah, berhadapan non anak ulun lelaki ini kada apa-apa. Tapi lamun ulun bersalawar handap nah kalihatan paha. Anak ulun melihat, anak ulun tuh berdosa melihat aurat ulun nih. Ulun mau kayak berdosa juga. Jadi hati-hati kita masalah aurat bukan cuma di luar rumah, di dalam rumah gitu. Kita harus tahu batasan aurat kita. Amun kita lawan bini kita di kamar, biar bati lanjang nggak ada aurat. Di lawan bini kita, amun anak kita atau bintuha kita atau mama kita. Ini perempuan yang mahram nih, nang kada boleh dinikahin nih. Itu antara pusat dan lintuhut kita nih. Kita tutupi. Walaupun jadi dalam kita pikir itu lintuhut ni kada aurat kada, pusat ni kada dalam aurat kada, cuman ma la yatimu bihil wajib illa bihi bahwa wajibun, sesuatu nang kada sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Maksudnya ini lintuhut dan pusat ini itu bukan aurat, tapi kada sempurna menutup aurat lamun lintuhutnya kada ditutupi, kada sempurna menutup aurat amun pusatnya kada ditutupi. Nah, jadi kita bila di dalam rumah, bila anak kita atau dengan sanak kita, mama kita, abah kita, ayah kita, nenek kita, orang keluarga kita nih, bila kita menutup aurat tuh jangan kelihatan pusat, apalagi ke bawah pada pusat, salawat atasakan tutupi pusat, nah lintuhut sampai ke bawah lintuhut, nah kayak itu. Nah, apabila kita keluar rumah nih, itu jangan cuma bersalawar katuk aja kada baju, jangan. Keluar rumah tuh lain pulang. Keluar rumah ini kan ada lalu acil lah, lalu bini tetangga lah, lalu nah ngintuk. Ini awak kita ini aurat bagi perempuan yang bukan mahramnya. Jadi bila keluar rumah kapalatar gitu, keluar rumah juga ngarannya itu kapalatar, apalagi keluar rumah badadai kan misalnya, nah apa jangan kada baju, apalagi ke warung kada baju, nang baju ini acil pulang biasanya, acil yang bukan mahramnya begitu nih. Sidin tuh haram melihat dada gitu nih, kita haram juga melihat dada, mau kayak dada lawan perempuan yang bukan mahramnya nih. Supaya kita tahu nang mana
nang batasan-batasan aurat kita nih bila berhadapan dengan orang nih. Sembayang mang nya sembayang itu kan tahu ya sudah aurat laki ini antara pusat dilintuhan juga. Kita misalnya sembahyang nih asal menutupi aurat antara pusat dan lintuhan aja saja sembahyang kita. Tapi kada ada penglawan Tuhan namun ada aja baju. Aduh, ada aja baju kada dipakai. Nah, kita. Jadi mun pian tatamu da lawan mun ulun nih hendak pian menagur pian lah cuma enggak sasupan bisa jualan gitu nih. Imannya lemah masih. Cuman masih ingkar di hati. Ulun bisa hendak begunting, banguntingan. Ada makan mantri, nah ada anak-anak mudanya buat begunting juga berselawar handap, hendak mana lo minum menagur cuman asa sungkan lemah masih iman nih bila melihat kemungkaran tuh ada menagur, cuman hati itu ingkar. Cakap keluarga tuh saya suka ditagur dingai selalu panjang dingai itu aurat dingai misalnya tah. Soalnya iyan mau kayak haram, ulun melihati haram juga. Nah, itu lalakian lah, apalagi bebinian tuh, rambutnya gini aurat ya kalau bilang keluar rumah, maka dia ditutupi. Nah, maksud berhati-hati dalam memandang yaitu memelihara pandangan dari yang haram seperti memandang aurat. Baik aurat lawan jenis, nah ya Allah sama laki-laki nih, atau antara sesama lawan jenis itu bebinian warna lakian atau antara sesama jenis laki sama lakian. Nah, memandang sesama muslim dengan pandangan yang menghinakan tuh haram juga. Misalnya memandang dengan pandangan sinis atau bisa menceleng mata, menceleng ke orang, melotot misalnya. Nah, pandangannya itu pandangannya mencileng itu ya Allah, mau mencileng itu ya Allah, atau misalnya aja. Nah itu ya contohnya ini segi zahir lah, kada tahu apa hati orang. Nang misalnya, wah itu tuh bisa ada boleh kita pandangan meremehkan, pandangan menghinakan. Nah, memandang ke dalam rumah orang tanpa izin, misalnya lalu di rumah orang berlubang-lubang menjingukai stomatnya. Itu jar Nabi seandainya dicongkel matanya tuh namanya congkel itu kadang-kadang kisos. Misalnya ada kita di rumah nih sekalinya ada orang menjinguk nih ambil aja lading misalnya nih maka ada kurun bang gitu ya Allah kita congkel matanya tak keluar matanya itu kita kadang-kadang kisos saking jahatnya menilik rumah orang tanpa izin ampun rumah. Jarang bang nang itu nang banyak tuh kayak gini masuk ke rumah orang ya aku masuk loh ya bupadah kayak itu aja kadang mendengar hiih ya tuan rumah aku ke dapur loh aja biasanya itu acil-acil bang kayak itu jadi jangan juga kayak itu walaupun kita di rumah keluarga ya Allah lo kopina orang di situ belum menutup aurat kan dan sebagainya yang Allah kasihan orang atau bahamburan kan orang kada nyaman. Jangan ya Allah masuk ke dalam rumah tanpa izin. Kita misalnya bertamu ke rumah orang tuh jangan langsung masuk. Nah kecuali saruan tuh udah disediakan orang tuh kesan supaya masukkan. Ini misalnya kita bakatuk ke rumah orang, tuk. Assalamualaikum. Batu kita bepaling awak kita nih. Kenapa jadi bepaling? Lo kopina nang mengeluarin ini babinian. Inya nih nang mengeluarin ini kada tahu juga nih. Ikiranya lakinya sakanya laki orang harusnya kada sempat buat kerudung misalnya kan. Namun kita bepaling itu kan kita kada sempat melihat auratnya. Nah kayak itu. Misalnya kita baru tadi bila orang menyuruh masuk, pun orang kada menyurahkan masuk, jangan masuk. Jangan assalamualaikum, buka orang langsung masuk ke rumah ke dalam. Nah itu jangan. Kada beradab nih itu. Kupina orang kada akan memberiakan. Situ ada bininya ke pelunjuran dan sebagainya. Guring
kelihatan aurat juga ngalih gitu. Nah, mun orang kada memberi yang masuk, jangan masuk dulu. Nah, kecuali orang masuk ke rumah aja. Nah, jangan masuk kita. Memandang sesuatu yang disembunyikan orang. Berarti kada boleh membuka HP kawan. Ya kan? Nah, membuka HP kawan yang meriksain apa nih? Tapi bolehlah ya membuka HP laki. Memeriksanya ada chat-chatan dengan binian lain enggak? Makanya laki ini pakai apa tuh? Pakai sandi lah. Tapi kalau nggak ada sandi malah kayak ulun ini bebas saja, anak ulun boleh aja mau dak HP ulun nih, bini ulun boleh aja. Nah. Dan memandang kepada yang mungkar, suatu kemungkaran, memandang tapi kan yalah, memandang ke dalam rumah orang tanpa izin, memandang sesuatu yang disembunyikan orang sudah, dan memandang kepada yang mungkar dan ia tidak mengingkari atau tidak menjauhi kemungkaran itu. Nah, jadilah bila kita nih tahu kemungkaran itu salah satu daripada dua perkara nih wajib kita lakukan. Ada kalanya kita menagur, namun kita punya kekuatan, kalau kita membasmi ya lah. Namun kada kekuatan kita menagur, ini kada boleh, ini haram. Nah, namun kita kada kau menggawi ini, misalnya paling pacangan ditampilin orang kada dan sebagainya, bajauh. Mun kada kau menagur bajauh, jangan bukan di situ. Nah, amunnya kada menagur jua tapi kada bajauh jua, nah menikmati kemungkaran, nah itu haram. Haram. Mata kita disaksikan Tuhan, dicatat dosa. Nah, bila ada kemungkaran, jangan ke situ kita. Jangan ke situ, mun kada kau menagur jua dah. Mun ke situ tuh harus menagur. Harus membasmi dah. Mun kada kau jua baik jangan ke situ. Soalnya bila kita ke situ empat juga, nah apalagi melihat, nah itu berdosa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu mengendalikan mata dari memandang yang diharamkan, ia akan diberi rasa manis dalam beribadah. Di antara fadilat orang yang menjaga pandangan, ia merasa lezat dalam beribadah. Nah, inya apa, diberi Tuhan lezat dalam beribadah. Tapi lamun inya sudah merasa lezat dengan mengharam tuh, nah dicabut Tuhan kelezatan dalam beribadah lawan Tuhan. Inya sudah merasa lezat dengan melihat nang haram tuh, nah asa dicabut Tuhan kelezatan ya nang ya kada tapi beribadah kada nyaman beribadah. Nah itu mungkin itu saja yang dapat kita baca. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan. Yang penting ilmu diamalkan ya Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah walladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malik